Strategi pembelajaran online. Mata kuliah Komunikasi Pembelajaran Era Digital. Dosen Muhammad Mujahidin ME. Mahasiswa Muhammad Hufron, kelas A21, NIM 22811310004. Definisi strategi pembelajaran online. Strategi pembelajaran ialah komponen penting dalam sistem pembelajaran. Strategi pembelajaran terkait dengan materi yang sudah disiapkan. Metode yang terbaik dalam menyampaikan materi, sehingga mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa, serta keaktifan siswa bisa tercapai melalui dukungan dari diri siswa dan lingkungan belajar. Definisi strategi pembelajaran menurut Besau tahun 2024. Strategi pembelajaran adalah sebuah struktur kegiatan belajar yang ditentukan serta digunakan seorang pengajar secara terstruktur, yang disesuaikan dengan berbagai karakter dari pelajaran yang akan diajar, juga tempat berlangsungnya pembelajaran tersebut, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirancang. Definisi strategi pembelajaran online. Pembelajaran daring merupakan inovasi baru dalam pembelajaran, yaitu sebuah desain dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa handphone atau laptop, sehingga pembelajaran sangat bergantung pada akses jaringan internet. Pada pembelajaran secara online atau daring, pembelajaran dilakukan tanpa melakukan tatap muka, namun menggunakan platform yang telah tersedia. Komponen utama dalam interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran online yaitu penggunaan teknologi pembelajaran. Menurut Indrawati, tahun terbit 2021. Definisi strategi pembelajaran online lainnya menurut Besau adalah strategi pembelajaran online merupakan suatu perencanaan pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai sumber utama dalam pembelajaran, yang mana dalam sistem ini teknologi berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Macam-macam strategi pembelajaran online. 1. Strategi pembelajaran secara langsung atau direct instruction. 2. Strategi pembelajaran secara tidak langsung, indirect instruction. 3. Interaktif. 4. Mandiri. 5. Pengalaman atau eksperimental. Alat dan teknologi pendukung dalam strategi pembelajaran online adalah 1. Platform LMS yang terdiri dari model Canvas, psikologi, memudahkan manajemen belajar. 2. Alat kolaborasi yang terdiri dari Google Workspace, Microsoft Teams, Slack untuk berkomunikasi dengan tim. 3. Multimedia yang terdiri dari video, infografis, animasi memperkaya konten pembelajaran. Tahapan strategi pembelajaran yang efektif. 1. Melakukan analisa. Pendidik haruslah melakukan analisa terlebih dahulu terhadap materi pembelajaran yang akan diajarkan, sehingga hasil analisa tersebut mampu menjadi pedoman bagi pendidik untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik nantinya. 2. Menentukan media pembelajaran yang tepat. Perlu adanya penentuan media pembelajaran yang tepat sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan menciptakan proses belajar mengajar daring yang efektif. 3. Maksimalisasi teknologi pembelajaran. Melaksanakannya dalam pembelajaran, contohnya seperti pembuatan PowerPoint yang interaktif, membuat video edukatif, dan kuis menggunakan aplikasi yang ada. 4. Evaluasi. Evaluasi akan menjadi bahan pengukuran bagi penyelenggara pembelajaran online, mengenai seberapa efektif pembelajaran daring tersebut telah dilaksanakan dan di mana letak kekurangan yang harus diperbaiki di kemudian hari. Macam-macam proses pembelajaran daring yang efektif di berbagai jenjang pendidikan. 1. Pendidikan usia dini. 2. Pendidikan dasar. 3. Pendidikan menengah. Pendidikan usia dini. Pada jenjang pendidikan ini sangat sulit untuk melakukan proses pembelajaran daring karena anak-anak usia dini sangat sulit untuk fokus. Selain itu, anak usia dini lebih membutuhkan permainan fisik atau permainan yang mereka melakukan interaksi untuk melatih kemampuan motorik mereka. Maka, strategi yang cukup efektif dijalankan pada pendidikan usia dini ialah dengan mengganti penggunaan e-learning dan digantikan dengan video-video atraktif yang mengedukasi. Namun, jika memang membutuhkan adanya kelas daring, maka diperlukan adanya pendampingan orang tua untuk bisa mengkondisikan anak. Proses pembelajaran daring di tingkat pendidikan dasar. Pada pendidikan dasar, anak-anak sudah mulai bisa mengendalikan diri dengan baik. Akan tetapi, masih memerlukan beberapa permainan dalam proses pembelajaran. Oleh karena hal tersebut, jika melakukan proses pembelajaran daring, salah satu strategi yang dapat digunakan dan efektif ialah dengan dimasukkan permainan interaktif untuk menghilangkan kejenuhan pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut bisa menggunakan beberapa media kelas meeting online yang dilengkapi fitur yang cukup lengkap seperti Google Classroom, Zoom, atau bisa juga video call lewat WhatsApp. Proses pembelajaran daring yang efektif di tingkat pendidikan menengah adalah
Pada pendidikan menengah, anak-anak sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri dan mengendalikan fokus untuk belajar dengan baik. Di samping hal itu juga diperlukan kemauan dan daya tahan untuk siswa mengikuti proses belajar mengajar di depan layar dengan durasi waktu yang cukup lama, karena hal tersebut juga pasti akan menjenuhkan. Maka, strategi atau cara yang harus dilakukan guru pada pendidikan menengah ialah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, kreatif, dan tidak monoton, sehingga mampu menarik minat siswa untuk mempelajari dan memahaminya. Kendala-kendala yang muncul dalam pembelajaran daring adalah: satu, peserta didik mengalami kebosanan; dua, kurang aktifnya siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung; tiga, masih banyak murid dan pendidik yang gaptek; empat, minimnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah; lima, iklim sekolah yang biasa menggunakan metode klasik dalam proses pembelajaran; enam, tidak meratanya koneksi internet dengan baik dan mahalnya biaya internet. Strategi pembelajaran online menarik dan efektif. Satu, gunakan media yang variatif seperti video, gambar, animasi, dan audio. Dua, libatkan interaksi aktif seperti pembuatan kuis interaktif, polling, game, dan lain-lain. Tiga, sajikan materi secara ringkas dan terstruktur, infografik atau slide yang menarik. Empat, selipkan video atau demonstrasi. Lima, gunakan platform yang familiar seperti WhatsApp, Google Chrome, Google Classroom, Zoom. 6. Dorong kolaborasi siswa. 7. Atur durasi yang efisien, maksimal 60 menit dan diselingi ice breaking. Demikian materi strategi pembelajaran online yang bisa kami paparkan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.